Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu Tuton yang saya hormati atas waktu yang sudah diberikan untuk mengerjakan tugas Tuton dengan tugas presentasi. Izin memperkenalkan nama saya Jevono PCH dengan NIM 05205176 asal UPCC Bandar Lampung. Baik, langsung saja kita mulai tugas presentasi kali ini dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang perkembangan kota mencakup dua elemen, pertumbuhan dan transformasi. Kemudian, di sisi lain transformasi berkaitan dengan perubahan struktur dan fungsional kota yang lebih kreatif yang dapat mengubah karakter dan identitas suatu wilayah. Dalam konteks transformasi terdapat 4 tahapan penting. Yang pertama, penetrasi, kemudian ada invasi, kemudian dominasi, dan suksesi. Kemudian dampak ketidaksesuaian pembangunan terhadap masyarakat. Untuk dampak ketidaksesuaian terhadap masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan sebagai berbagai masalah seperti kesenjangan sosial dan konflik dan penggusuran. Yaitu dalam konteks dampak ini perlunya ada pentingnya identifikasi guna lahan. Identifikasi guna lahan adalah langkah penting dalam memahami dinamika transformasi kota. Dengan mengetahui bagaimana lahan digunakan karena dapat merancang kebijakan yang lebih adil. Slide selanjutnya yaitu proses transformasi dalam perkembangan kota. Untuk proses transformasi dalam perkembangan kota ini terdapat ada 4 poin. Yang pertama yaitu penetrasi. Penjelasannya adalah defensi, proses di mana fungsi atau ide baru mulai masuk dan diterima dalam suatu daerah. Contohnya munculnya kafe dan restoran berada di kawasan tradisional. Kemudian invasi. Invasi ini yaitu divisi. Maksudnya fungsi dari baru dengan proposal yang lebih besar, seringkali merusak struktur atau fungsi yang sudah ada. Contohnya pengembangan pusat perbelanjaan besar yang menggantikan area pertanian. Kemudian ada yang ketiga, dominasi. Dominasi ini situasi di mana suatu fungsi atau kelompok mulai mendominasi suatu wilayah tertentu atau menggeser. Contohnya perubahan dari kawasan perumahan menjadi area bisnis dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian yang keempat ada suksesi. Suksesi ini proses di mana fungsi lama secara perlahan digantikan oleh fungsi baru, misalnya berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jadi dapat disimpulkan keempat tahapan ini menggambarkan bagaimana perubahan fungsi lahan terjadi dalam konteks perkembangan kota serta dampaknya terhadap masyarakat. Yang ketiga yaitu pentingnya manajemen guna lahan. Terdapat 3 poin dalam penjelasan kali ini. Yang pertama itu dampak negatif dari perubahan guna lahan. Dampaknya itu perubahan guna lahan dapat menyebabkan berbagai masalah seperti misalnya penggusuran masyarakat sering terjadi, kemudian kesenjangan sosial, krisis lingkungan, baik itu contohnya pembangunan tidak terencana dapat merusak ekosistem. Yang kedua adalah peran pemerintah dalam menata guna lahan. Pemerintah memiliki tanggung jawabnya sangat besar dalam merencanakan mengatur penggunaan lahan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Perlunya yaitu perencanaan terpadu. Perencanaan terpadu ini mengembangkan rencana tata ruang yang cakup berbagai kepentingan dan kompleks dengan memiliki regulasi, melakukan peraturan dan izin yang membimbing pengembang untuk mematuhi standar lingkungan. Kemudian yang poin yang ketiga adalah maksimisasi efisiensi dan social benefit. Manajemen guna lahan yang efektif dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan maksimal manfaat sosial seperti pengembangan keberlanjutan, aksesibilitas, atau menciptakan ruang publik yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya itu tujuan dan sasaran. Tujuannya yaitu yang pertama itu mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan dalam perindustrian ataupun pengembangan suatu perumahan. Kemudian ada sasaran. Sasaran yang pertama itu untuk mengidentifikasi
identifikasi karakteristik guna lahan yang akan digunakan. Kemudian ada identifikasi variasi kegiatan dalam penggunaan lahan. Misalnya digunakan identifikasi variasi untuk kegiatan penggunaan lahan untuk dalam proses pembangunan. Kemudian identifikasi karakteristik bagian yang berkembang, misalnya untuk perkembangan perindustrian maupun pabrik dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu keluaran yang diharapkan, yaitu laporan hasil survei yang siap pakai untuk perencanaan. Yang berikutnya yaitu adalah lingkup kegiatan. Lingkup kegiatan mencakup, yaitu pertama adalah wilayah survei. Nah, wilayah survei ini berfokus pada Kota Bandung yang sebagai menjadi 6 wilayah pengembangan. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan analisis dan identifikasi kebutuhan. Kemudian ada durasi kegiatan. Durasi kegiatan ini merencanakan berlangsung selama 1 semester. Durasi ini mencakup semua tahap, mulai dari survei wilayah, pengumpulan data, dan analis. Jadi kesimpulannya adalah divisi wilayah dan durasi kegiatan yang jelas memungkinkan studi dan penanganan isu-isu terkait pengembangan Kota Bandung menjadi lebih sistematis dan terarah. Kemudian untuk yang berikutnya adalah pendekatan pelaksanaan. Untuk pendekatan pelaksanaan ini kita terdapat ada 3 poin. Poin yang pertama adalah pemahaman dan perumusan masalah survei. Jadi langkah yang pertama adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang akan kita teliti dalam survei. Ini mencakup analisis isu yang setiap wilayah, baik keluhan dari masyarakat maupun yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah rumusan kebutuhan data populasi sampel atau contoh. Dalam tahap ini penting untuk menentukan jenis data yang akan kita gunakan dan akan kita teliti, dan kita pilih sampel representatif untuk menjadi keakuratan dan validasi. Kemudian yang 3 itu pengorganisasian tim dan pembuatan proposal. Ini sangat penting. Kenapa? Pengorganisasian tim terdiri dari anggota yang memiliki keahlian berbeda setiap bidang yang dapat mendukung keberhasilan survei. Kemudian yaitu langkah-langkah organisasi yang pintu pertama. Setelah semuanya terkumpul, kemudian kita adalah penyusunan dan penggunaan perangkat server untuk mengumpulkan data-data yang telah kita lakukan survei ke lapangan, yaitu menentukan target area. Setelah kita survei dan dapat menemukan area, kemudian kita dapat mengidentifikasi bahwa area mana yang cocok kita gunakan untuk membangun suatu wilayah. Kemudian pengolahan dan interpretasi data. Kemudian datanya kita kumpulkan dapat menjadi sebuah bukti data yang valid ketika terjadi dalam sesuatu hal. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama yaitu pemahaman dan perumusan masalah dalam survei ini adalah langkah awal untuk mengidentifikasi isu setiap wilayah pembangunan atau pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal. Kemudian yang kedua, rumusan kebutuhan data atau populasi sampel. Ini sangat penting karena menentukan data yang dibutuhkan dari populasi yang relevan dan memiliki sampel yang representatif dan penting agar hasil survei dapat mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang ketiga yaitu pengorganisasian tim dan pembuatan proposal. Ini tim yang memiliki berbagai keahlian untuk mendukung kegiatan survei. Selain itu menyusun proposal yang jelas. Jadi dapat disimpulkan pendekatan ini memastikan survei dilakukan dengan baik dan menghasilkan data yang bermanfaat untuk pembangunan kebijakan di kota Bandung. Terima kasih. Mungkin tidak banyak presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Tuan yang sudah mau mendengarkan sedikit presentasi tugas 3 kali ini. Kepada semuanya yang telah hadir maupun menyaksikan, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila terjadi kata-kata yang tidak menyenangkan atau tidak sopan. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.